Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Iman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Jadi udah 2 minggu. Ini udah saatnya lagi buat kita ngobrol-ngobrol tentang Jepang dan ya kita berbagi informasi lah tentang Jepang. Jadi di episode 12 kali ini teman-teman, gue kedatangan tamu lagi, teman di Tokyo School of Business. Jadi di sini ada Gines. Halo Gines. Halo semuanya. Jadi singkat ceritanya nih teman-teman, Gines itu adalah mahasiswa beasiswa lebih tepatnya. Jadi dia salah satu penerima beasiswa yang paling terkenal di Indonesia, yaitu beasiswa Mombu Kagakusho. Yeay. Jadi pokoknya terima kasih buat Gines yang udah jauh-jauh datang ke studio Night in Tokyo ini. Hujan-hujan juga di luar. Gimana nih? Gimana kalau kita kenalan dulu nih? Kira-kira Gines ini siapa sih? Misalkan di Indonesia tadinya sekolah di mana? Anak mana nih? Anak Jakarta atau apa ya? Pokoknya singkat cerita aja kira-kira perkenalan diri. Jadi semuanya perkenalkan, nama aku Gines. Asal aku di Indonesia itu dari Tangerang. Pertama datang ke Jepang itu tahun 2017. Jadi udah 3 tahun lalu ya, 3 tahun lalu. Terus tujuan pertama ke Jepang, puji Tuhan aku berhasil dapat, seperti tadi kata Iman, aku berhasil dapat. Aku apa gua ya? Ya, bebas. Bebas ya. Aku, gua sama aja lah. Ya aku deh biar imut gitu. Ya jadi aku puji Tuhan aku mendapatkan beasiswa tadi yang udah dibilang Aiman, beasiswa Mombu Kagakusho, dan dengan beasiswa itu aku ke Jepang untuk sekolah gitu. Ngomong-ngomong beasiswa Mombu Kagakusho ini, kan pasti nih teman-teman entah yang udah ada di Jepang atau entah mungkin nih yang di Indonesia pengen cari tahu gitu loh tentang kira-kira beasiswa ini itu beasiswa apa sih? Bisa diceritain nggak beasiswa ini gitu secara singkat aja? Oke, jadi di Jepang ini sama seperti di Indonesia ada satu kementerian yang bernama Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan ini membuka satu program, yaitu mendatangkan para pelajar asing dari berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia salah satunya, untuk belajar ke Jepang, datang belajar ke Jepang dan dibiayai oleh mereka, baik biaya sekolahnya maupun biaya hidupnya yang akan diberikan. Sampai biaya hidup juga ya? Ya, per bulan seperti itu. Mungkin menariknya beasiswa ini adalah saat kita telah menyelesaikan studi kita, beberapa beasiswa yang aku lihat itu kita wajib untuk kembali ke negara asal. Kita ibaratnya wajib untuk berbakti kepada negara, membalas budi seperti itu. Maksudnya balas budi ke Jepangnya gitu atau? Bukan ke Jepang juga sih ya. Walaupun ini beasiswa dari Jepang, tapi kadang-kadang kita diminta untuk kembali ke negara masing-masing untuk membangun negara kita kayak gitu. Jadi emang ada ikatan kerjasama antara pemerintah Jepang dengan pemerintah negara murid tersebut, misalnya di sini contoh Indonesia gitu. Nah tapi yang menarik di beasiswa Monbu ini, aku singkat jadi Monbu aja ya. Dari beasiswa ini tuh kita nggak diharuskan untuk kembali ke negara kita atau ada semacam ikatan dinas gitu. Mungkin ikatan dinas ya. Jadi setelah menyelesaikan studi kita bebas untuk melanjutkan kehidupan kita dengan preferensi kita masing-masing. Jadi kalau mau lanjut tetap di Jepang itu pun juga bisa dan tidak melanggar aturan gitu kan. Terus kira-kira waktu awal nih, waktu pengen ngambil beasiswa itu apa sih yang motivasi Gines ini buat
gue pengen nih Hmm. ngambil beasiswa, atau sebenarnya tadinya nyari beasiswanya tuh nggak yang Jepang doang gitu, atau yang lain juga, tapi apa sih yang kira-kira yang memotivasi buat pertama ngambil beasiswa terus milihnya yang Jepang ini gitu. Oke, sebenarnya ceritanya panjang sih, tapi long story short, aku tuh dari SMA udah mau kuliah ke luar negeri gitu. Pokoknya kalau terus di Indonesia kayaknya gimana gitu. Kayak masa depannya kurang gimana gitu. Jadi memang punya keinginan untuk menjelajahi dunia gitu. Simpelnya gitu. Mungkin karena ini kali ya, sifat yang ekstrovert, suka bergaul dan punya ketertarikan dengan negara asing gitu. Jadinya pengen aja kuliah ke luar negeri dari SMA. Tapi di saat itu aku pengen kuliah tanpa membebankan orang tua gitu. Gimana caranya bisa kuliah yang gratis, tidak membebankan orang tua. Nah, mungkin teman-teman tahu di Indonesia aja tuh biaya kuliah mahal gitu ya, kayak waktu apalagi yang swasta sih ya. Waktu zaman aku aja tuh, aku sempat kuliah di Indonesia, masuk universitas negeri gitu. Sekolahnya 6 bulan sempat. Itu jadi sebelum masuk beasiswa itu udah sempat sekolah. Iya. Jadi ada namanya SNMPTN undangan, kayak masuk universitas lewat jalur undangan tanpa perlu ujian. Nah, aku dapat maksudnya aku berhasil masuk UNIF PTN perguruan tinggi negeri dengan jalur itu, dan akhirnya sempat kuliah di Indonesia selama 6 bulan gitu. Itu tuh lumayan berasa biaya UKT, terus biaya hidup. UKT tuh kayak SPP sih. SPP. Iya. Uang per semesternya mungkin ya. Iya, uang per semester. Terus gimana kalau orang tuanya punya anaknya banyak gitu. Sedangkan aku tuh 4 bersaudara. Jadi lumayan berasa sih untuk orang tua. Walaupun padahal itu udah negeri loh, PTN kan. Iya. Harusnya logikanya nggak semahal swasta gitu. Iya. Tapi di masa aku tuh UKT tuh pada naik. Jadi negeri pun berasa mahal gitu. Gitu kan. Jadi Indonesia aja mahal, gimana kalau keluar negeri. Sehingga jadi pengen kalau bisa pengen cari beasiswa gitu. Dan yang full kalau bisa. Ada kan beasiswa yang parsial gitu. Iya. Kayak cuman dibayar uang sekolah, tuition fee-nya gratis, tapi biaya hidup kamu cover sendiri misalnya cari gitu. Sendiri, gitu. Atau sebaliknya. Aku pengen kalau bisa yang full gitu. Jadi aku cari. Tapi di zaman aku, nggak tahu sih sekarang gimana ya, tapi di zaman aku tuh beasiswa full S1 itu sedikit. Sedikit banget. Kayak kalau dibandingin sama S2, S3 itu kayak 1:100. Segitu kecilnya kesempatan untuk bisa beasiswa, untuk bisa kuliah ke luar negeri dengan beasiswa dari S1. Nah, ditambah orang peminatnya pasti banyak juga kan? Iya, pasti jadi begitu ya, karena pilihannya sedikit gitu. Pilihan beasiswa sedikit, otomatis tiap beasiswa ini peminatnya banyak banget gitu. Gitu. Sebenarnya nggak ada satu ketertarikan khusus sama Jepang sih, kayak aku suka banget nonton anime, ya. Atau aku anaknya itu baca banget, gitu. Gitu. Baca manga dari TK gitu. Sebenarnya gue baca Conan sih dari SD, cuman ya udah B aja gitu. Atau aku nggak ngikutin JKT48, jadi aku B aja sebenarnya. Tapi salah satu negara yang memprovide beasiswa ini itu Jepang. Jadi ya why not kalau kita coba gitu. Jadi salah satu yang aku coba Jepang, salah satunya. Terus waktu prosesnya daftar beasiswa itu dari awal, misalkan daftar, terus persyaratannya apa dan segala macem, terus proses seleksinya gimana, mungkin kan yang denger juga pengen tahu nih kira-kira prosesnya tuh kayak gimana sih? Oke, basically kalau aku bagi secara garis besar, secara umum, ada 3 proses. Yang pertama itu seleksi berkas, yang kedua ujian tulis, yang ketiga wawancara. Gitu. Kalau berkas tuh apa aja kira-kira? Misalnya ada formulir yang diupload di websitenya Kedubes Jepang untuk Indonesia. Nah, di situ kita download formulirnya, terus kita isi. Terus misalnya kriteria seperti
minimum nilai UN minimum tuh berapa. Nah itu kita perlu lampirin legalisirnya ya. Ya legalisir. Seperti itu. Terus kayak bukan motivation letter juga sih, cuman di formulir tuh kayak kita perlu mengisi kenapa kita mau memilih, kenapa alasan kita mengambil nyoba beasiswa ini, alasan kita mau belajar di jurusan ini, alasan kita mau coba kuliah ke Jepang, seperti itu. Oh berarti jurusannya tuh emang udah dari awal udah ditentuin? Iya, udah dari awal diberikan list gitu sih. Ini jurusan-jurusan yang bisa kamu pilih gitu. Terus gue pilih jurusan, ada dua, kita diberi 2 opsi. Yang pertama kayak gue pilih bisnis, yang pertama bisnis, yang kedua manajemen gitu. Dari situ nanti kalau seandainya kita berhasil dapat beasiswa ini, mereka akan kasih tahu, oke, kamu dapat lanjut ke jurusan bisnis atau kamu lanjut ke jurusan manajemen. Di situ kita nggak punya hak untuk memilih sih, kita dipilihin gitu. Oh gitu. Terus kayak tes tertulisnya sendiri, kira-kira apa sih yang ujikan? Gitu. Masih ingat nggak? Jadi di beasiswa ini tuh ada beberapa ini kan, teman-teman mungkin kalau udah buka webnya tahu. Kalian mau daftar sebagai student untuk D2, D3 atau S1 gitu. Kita bisa milih untuk kategori undergraduate. Ada juga kategori S2, S3 gitu. Untuk kategori S1 kita bisa pilih. Nah, sesuai dengan yang mana yang kita pilih, materi yang akan diujiankan tuh juga berbeda. Nah, aku ini dulu ujian sebagai aku ujian untuk lolos di D2. Aku pakai ujian untuk D2 gitu. Kalau D2 itu mata ujiannya 3. Matematika, bahasa Inggris, bahasa Jepang aja. Kalau misalnya D3 nanti kayaknya ada salah satu soal IPA deh. Kayak chemistry atau fisika. Yang udah lebih menjurus gitu ya. Iya, S1 juga nanti beda lagi gitu. Tergantung pengen IPA apa IPS. Terus tadi kan denger kayak bahasa Jepang juga diujikan. Iya. Itu tuh emang misalkan kita nih tertarik buat mau ngambil mau daftar beasiswa itu juga, berarti kita juga harus belajar bahasa Jepang dulu atau gimana nih? Sebenarnya mereka enggak mengharuskan kita untuk bisa bahasa Jepang sebelum ke Jepang sih. Cuman tentu aja logikanya kalau kita bisa, kenapa enggak gitu ya? Atau gimana? Kita harusnya ada nilai tambah dong. Oh iya. Jadi kalau orang yang punya kemampuan bahasa Jepangnya ada. Oh iya, karena meskipun udah datang ke sini pun lu ini juga kan, apa sih namanya? Sekolah bahasa juga kan? Dulu 1 tahun iya. Jadi nggak wajib bisa bahasa Jepang sebelum ke sini, tapi kalau seandainya kita udah bisa, harusnya ada nilai plus menurut gua sih gitu. Tapi FYI aja, dulu di Indonesia sebelum berangkat ke Jepang, gua sempet belajar bahasa Jepang karena di sekolah di SMA ada kelas bahasa Jepang gitu, kayak seminggu 2 kali doang sih, seminggu 2 kali. Jadi kayak dibilang enggak bisa sama sekali juga bohong. Jadi ya gue bisa lah nulis hiragana katakana, tapi ya udah sebatas itu gitu loh. Bisa bayangin gak sih seminggu 2 kali, terus di lingkungan yang orang-orang berbicara pakai bahasa Indonesia, bahasa Jepang gue nggak banyak berkembang gitu. Sama sekali kan? Karena nggak kepake juga. Iya. Gitu. Ya jadi dari situ pun walaupun gue minim bahasa Jepangnya, tapi gue masih bisa dapet, maksudnya gue masih bisa lolos di beasiswa ini. Intinya adalah untuk teman-teman yang bahasa Jepangnya masih 0, terus jadi nggak percaya diri, menurut gue masih ada harapan untuk kalian gitu. Terus ada satu hal yang gue penasaran gitu, waktu lu ngambil beasiswa itu atau proses seleksi beasiswa itu, kira-kira ada hambatan atau apa nggak sih, kesulitannya di mana? Misalkan, yang di sini kayaknya gimana ya, bikin wah kalau kayak gini gue nggak keterima nih, atau segala macam. Kalau misalkan di tesnya, atau kalau nggak salah ada interview juga kan? Iya, ada. Kayak gitu.
Kesulitan, mungkin untuk beberapa orang ini kesulitan, mungkin enggak. Untuk gua cukup menjadi kesulitan sih. Apakah itu? Ujiannya itu semua dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Jadi kan tadi gue bilang untuk D2 ada math, ada English sama bahasa Jepang. Nah, matematika ini juga dalam bahasa Inggris. Okay. Nah, jadi untuk teman-teman yang bukan kuliah, sekolahnya misalnya negeri nih, dari SD nyampe SMA negeri mulu gitu kan. Kemungkinan MTK ya udah nggak sih pakai bahasa Indonesia gitu. Terus cara gimana ya? Berbeda lah intinya gitu. Ada kayak kosakata khusus matematika yang jarang kita dengar gitu. Sekalipun kita udah belajar bahasa Inggris dari SD, tapi karena ini kosakata khusus yang keluar cuman di saat-saat khusus, misalnya cuman di saat pelajaran matematika keluar, kita perlu familiarisasikan diri kita dengan kosakata itu. Istilah-istilah itunya. Iya bener. Nah jadi untuk gua, karena gua SD swasta tapi SMP SMA negeri, jadi kayak untuk gua perlu familiarisasikan kosakata itu ke diri gua. Jadi itu memang butuh waktu sih. Sempat kepikiran apa gua coba belajar math A-level ya gitu, langsung aja sekalian gitu. Tapi masa-masa itu kan gue baru lulus SMA, terus kayak belum tentu juga dapet beasiswa ini. Terus daripada gue mendevosikan diri gue 100% di situ ternyata nggak lolos, terus gue nggak dapet univ di Indo juga kan bubub gitu. Jadi gue nggak jadi matematika A-level, cuman gue belajar dari soal-soal tahun lalu. Ada yang dia nge-share juga ya soal tahun lalu? Dari yang gue tahu ada mereka share tapi terbatas gitu. Misalnya kayak cuman tahun 2000 berapa. 5 tahun ke belakang kayaknya. Gitu ya? Nggak tahu juga. Nah mereka kasih gitu. Nah tapi dulu tuh gue nggak nemu tuh di zaman gue. Jadi gue cari di Google gitu kayak Monbu Kagakusho ujian tertulis gitu. Terus 2000 berapa gitu kan. Terus nanti yang nongol semua gue klik-klikin. Terus kalau dapet gue download, gue kerjain gitu. Jadi agak gitu sih. Oke. Terus interviewnya sendiri itu yang interview orang Indonesia atau ada orang Jepangnya juga sih? Menarik. Waktu gue dengar cerita dari temen gue yang lolos D3 dan S1, ternyata cara interview kita itu berbeda-beda. Sedikit berbeda. Nah, kalau kita tuh di interview enggak one by one gitu, tapi langsung 5 orang sekaligus masuk peserta. Terus interviewernya itu kalau nggak salah 3 atau 4 ya. Orang Jepang ada 1, sisanya orang Indonesia, tapi mereka juga bisa bahasa Jepang. Interview dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Tentu saja kalau kita bisa bahasa Jepang, bisa pilih. Tapi agak susah sih ya. Kecuali memang bahkan yang gue tahu aja anak sastra Jepang yang belajar sastra Jepang di Indonesia itu levelnya tuh masih N3 sih. Lulus S1. Iya. Udah lulus. Soalnya waktu gue sendiri kan gue datang pakai agent kan. Dia bilang kayak gitu, kayak kalau kamu misalkan pengen Shingaku tuh apa sih, meneruskan studi di Jepang, itu kalau kamu emang nggak punya kemampuan bahasa Jepang, itu udah pasti kalian akan disuruh ke sekolah bahasa Jepang dulu gitu kan. Karena dia sendiri bilang bahkan orang-orang yang emang kuliah sastra Jepang di Indonesia itu biasanya levelnya masih antara N3 gitu loh. Kayak gitu. Waktu datang ke Jepang di tes itu masih levelnya masih di N3 gitu. Jadi memang kalaupun dia bisa ngomong bahasa Jepang ya kemungkinan sih gue rasa entah keturunan Jepang atau pernah tinggal di Jepang kan. Iya, tapi ya. Intinya semuanya pakai bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia kan tapi kan. Enggak, kita milih itu English atau Japanese. Nah, tapi kan kita bagaimanapun ini tuh kayak marketing gitu loh. Kita harus mempromosikan diri kita. Gimana caranya? Kalau kita ini bernilai gitu kan. Kalau gimana caranya biar kita tuh medatsu, kita tuh tampak berbeda dari orang lain, tapi tentu dengan cara yang nggak kotor gitu kan. Iya. Nah, jadi dulu
yang gue pikirin adalah at least gue bisa Jiko Shokai dalam bahasa Jepang. Oh, jadi oke. gue Ada memperkenalkan, effort ya di situ. gue memperkenalkan diri gue dalam bahasa Jepang. Tapi setelah itu ya Inggris. Setidaknya dari situ gue harapkan mereka bisa melihat gue berusaha untuk memahami bahasa Jepang, budayanya, dan gue beneran serius loh. Buktinya gue belajar, walaupun mungkin Ya, Jepangnya Jepang Indonesia gitu ya, atau patah-patah. Tapi poin yang bagus sih sebenarnya. Kayak ya kan kita harus mempresent diri kita sendiri gitu loh, kayak kita harus emang kita nih layak gitu kan. Gue serius loh mau ikut ini gitu, dan itu dibuktikan dengan tips yang bagus sih sebenarnya. Dan singkatnya nih kayaknya apa sih untuk proses seleksi dan segala macam tuh, kira-kira buat teman-teman yang lagi dengerin ini nih, apa sih yang paling penting yang harus dipersiapkan gitu untuk proses beasiswa ini? Paling penting? Iya, paling penting. Atau ya nggak apa-apa lah, misalkan yang harus persiapkan tuh ini itu juga apa-apa sih, kayak kira-kira yang sekiranya penting buat disiapkan kalau mau proses beasiswa ini gitu. Mungkin ini klise sih. Klise. Yang pertama itu kalian lakukannya serius gitu. Lakukan ini dengan penuh keniatan. Itu nanti kelihatan sih. Oh, oke. Ya. Misalnya gua deh contohnya. Gua nggak cuman mencari informasi beasiswa ini dari website kedutaan Jepang aja. Gua ketik beasiswa Monbuka Gakusho di Google, dan semua blog yang menulis cerita mereka dapat beasiswa ini, tips trik gue baca semua nyampe master gue. Oke. Gua kan tadi gue bilang di poin pertama kita perlu ngisi formulir gitu kan. Gue nyampe dapet blog orang yang kayak kasih tips trik mengisi formulir beasiswa Monbuka Gakusho. Terus bayangin man, gue sambil ngisi form itu gue baca saran-saran dia semua. Jadi kayak masalah apa, alfabet ini ditulis kapital atau enggak, itu sampai ke situ. Oke. Jadi setiap aspek itu sangat berpengaruh gitu. Iya, kita serius untuk cari dan ikutin semua instruksi yang diminta oleh panitia. Misalnya panitia bilang tidak perlu mencantumkan sertifikat. Kadang kita pengen dong kayak, nih gue udah OSN tingkat nasional, nih gue orang pinter, lu pilih gue ya gitu kan. Tapi panitia bilang nggak perlu. Ya udah, harusnya nggak perlu aja. Iya, kalau kayak gitu menurut gue akan bijaksana kalau kita nggak cantumkan. Kenapa? Kalau seandainya kita cantumkan, either itu nggak akan berguna atau malah kita dinilai tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan instruksi dengan baik, atau ini anak ya tadi kayak kata lu gitu kan, disuruhnya A lakukannya B gitu-gitu, malah salah-salah jadi poin minus kali buat kita gitu menurut gua. Jadi seriuslah dan perhatikan setiap instruksi yang ada dengan baik. Nah yang kedua, menurut gua kita nggak perlu berharap banyak gitu, ekspektasi. Dan gimana maksudnya? Kayak tadi cerita gue, sambil gue daftar beasiswa ini, gue tetap melanjutkan kehidupan normal gue gitu. Jadi lulus SMA, gue tetap ikut ujian, bukan ujian sih, yang tadi gue bilang itu. Gue daftar untuk SNMPTN undangan, di masa gue namanya SNMPTN undangan. Gue tetap daftar itu, lalu ternyata gue keterima di PTN Indonesia, gue masuk PTN, sambil gue belajar di PTN itu, gue mengikuti seleksi Monbu ini gitu. Dan ternyata seiring berjalannya waktu, masuk ke bagian final, seleksi finalnya, pengumuman dari Tokyo adalah gue salah satu orang yang lolos gitu. Jadi setelah itu, ya gue keluar dari PTN yang gue masuki gitu. Jadi nggak terlalu ekspektasi dan menitik beratkan hidup gue di sana gitu loh. Ya nggak ngoyonya kesana doang gitu kan. Gitu. Ada lagi? Ya didoakan lah ya. Ya berdoa lah ya, berdoa. Didoakan, Tuhan saya maunya begitu gitu kan. Bagaimana? Apakah ini sesuai dengan keinginan
Tuhan gitu kan. Oke. Terus nih kan udah dari proses seleksi, daftar proses seleksi, terus waktu pengumuman dapatnya itu kan dari website juga kan ya? Kita ada masa-masa seleksi yang dari website, PDF-nya ada masa-masa kita ada di email. Kayaknya ketika udah tinggal dikit deh, udah kayak tinggal tersisa 20 orang, kita di email ke email masing-masing gitu. Oh, oke. Terus gue pengen tahu juga nih, ketika kan udah apa sih namanya, udah lolos nih, udah dapat beasiswanya dan segala macam. Terus yang pengen gue tahu itu apa sih yang mereka provide gitu loh dari awal, mulai dari Indonesia terus sampai ke Jepangnya tuh kayak gimana gitu. Yang pertama, kita kan perlu bikin visa ya. Iya, udah pasti kan. Iya. Visa kita tuh mereka urus. Oh. Ya, jadi kita harus siapkan dokumen yang diminta, tapi setelah itu kita serahkan kepada mereka yang bikin. Jadi harus bayar ya kalau bikin visa? Harusnya sih bayar. Nah, itu juga gue nggak bayar. Terus mereka yang urusin sehingga kayak stress free gitu loh. Iya. Ketika sudah jadi, mereka hubungin kita datang ke kedubes. Karena kan itu jatuhnya ya jalur khusus kan. Iya ya, kayak gitu. Itu yang pertama mereka sediakan karena visanya itu mereka urus dan itu free. Gue baru sadar sekarang sih, itu salah satu benefit. Selama ini gak pernah gue pikirin. Nah, yang kedua, mereka memberikan tiket pesawat PP 1 kali. Jadi pertama kali datang ke Jepang dan nanti pulang ke Indonesia for good yang terakhir kali gitu. Oh, itu tuh maksudnya bakal dibayarin kan? Kalau dulu gue berangkat, karena kan gue belum pulang ya, gue nggak tahu pulangnya gimana. Tapi dulu gue berangkat, gue udah dibeliin. Terus udah dibeliin, gue dikirimin lewat email nih tiketnya ya gitu. Jadi beneran udah tinggal kita datang ke bandara nunggu aja gitu. Terus tiket pulangnya? Enggak. Tiket pulangnya belum. Oh, kita kayak konfirmasi ke mereka, ini gue akhirnya. I think so, karena beda-beda kan. Maksudnya kayak gue awalnya D2, sekarang gue extend ke S1 gitu. Tapi ada teman-teman yang dari D2 mau pulang ke Indonesia. Nah, kalau kayak gitu kan berarti tahun kepulangannya beda-beda kan. Oh, okay. Terus? Itu. Tadi kan berarti apa tuh? Udah visa, terus tiket. Nyampe bandara. So tiket, 1 kali PP. Oh ya, by the way, di tengah-tengah waktu kita studi, gue sering ditanya nih kayak, boleh nggak sih kita pulang ke Indonesia? Karena dengar-dengar ada beasiswa yang nggak boleh gitu, man. Boleh nggak kita pulang ke negara kita atau kayak ke luar negeri jalan-jalan gitu sepanjang durasi kita studi? Jawabannya boleh, tapi itu tidak dibiayai sama mereka. Kita perlu bayar dengan biaya kita sendiri, gitu. Lalu biaya sekolah itu juga ditanggung 100% sama mereka, dan kita nggak perlu ngurusin. Maksudnya kan kadang-kadang ada yang kayak, nih kamu tolong urusin, terus hubungin beasiswanya ya, bilang kalau kamu udah urus. Itu enggak. Jadi mereka langsung berhubungan dengan jimusho, dengan office sekolahnya. Jadi kita nggak ngurusin masalah itu. Tapi ada kan kadang-kadang kita perlu bayar biaya buku lah di luar dari uang sekolah gitu. SPP ya. Ya, SPP. Kayak anak SMP. SPP. Nah, kalau kayak gitu, itu kita tanggung sendiri sih. Nah, paling biaya buku 1 semester sekali gitu ya. Ada. Nah, yang kayak gitu-gitu nggak di cover dari awal sih. Jadi biaya sekolah juga di cover 100%. Dan yang terakhir, biaya hidup tiap bulan mereka kirim ke Japan Bank kita. Japan Bank? Japan Post Bank. Japan Post Bank, ya. Ya, Yucho Ginko. Yucho Ginko. Yucho Ginko. Ke alamat ke account kita masing-masing tiap bulan. Itu yang mereka provide. Oh, kira-kira dapat berapa tuh? Yang semuanya kan beda-beda. Paling cuman biaya hidup yang itu ya. Biaya hidupnya itu tergantung apakah kita itu undergraduate student atau kita graduate student atau postdoc, ini beda-beda. Kalau untuk undergraduate dari D2, D3, S1, angkatan gua itu 120.000 yen tiap bulan. Itu udah sama yacin tuh apa sih? Rent fee. Ya, rent fee apartemen. Jadi dari uang ini lu bijaksana lah lu pakai ini buat apa. Kalau misalnya lu udah punya rumah di Jepang, ya udah gitu. Itu berarti nggak perlu untuk bayar uang
bayar sewa apartemen. Tapi kalau emang perlu nyewa apartemen, ya potong dari situ. Misalnya kita ada kontrak HP, bayar dari situ, dan semua pengeluaran lainnya gitu. 120 giri-giri juga sih ya. 120. Nah tapi giri-giri apa sih? Mepet. Cukup nggak cukup ya? Cukup nggak cukup. Nah kalau di Tokyo tuh gitu. Iya, nah, kalau iya benar juga. Nah kalau yang dapatnya di Kyushu, nah yang di apa tuh namanya, yang sekolahnya jauh banget itu. Nah yang menarik itu kita dapatnya semua pukul rata. Oh. Jadi yang di Tokyo cukup susah sih. Tapi kan ada plus minusnya. Ada hype Tokyo. Iya, ada plus minusnya. Kalau di sini kita untuk entertain itu nggak susah, entertainmentnya tuh banyak, opsinya ada. Ya paling kalau hidupnya di desa agak ke pinggir kayak teman-teman yang tadi kayak Aiman bilang, kok di Kyushu gimana tuh? Ya mereka secara uang mungkin bergelimangan karena ya biaya sewa apartemen atau asrama juga pasti beda murah. Ya. Tapi ya itu jadinya paling kalau mau mengentertain diri sendiri ke supermarket kali ya. Iya. Atau kalau di sini kan banyak. Gitu. Ada teman gue yang pernah cerita kalau ada orang anak monbu, dia kalau mau belanja barang-barang sehari-hari, dia perlu naik kapal karena dia tinggal di pulau gitu man. Bentar. Jadi sekolahnya itu sendiri mereka yang pick atau kita yang pick gitu? Oke. Jadi untuk D2 dan D3 kita udah ditentukan sekolahnya mau di mana. Dari Nihongo Gakko udah dikasih tahu ini kamu sekolah di sini. Kamu sekolah di sana gitu. Nanti setelah lulus Nihongo Gakko, Senmongakko kamu di situ. Maksudnya Senmongakko itu D2 ya teman-teman. Senmongakko kamu di sana, Senmongakko kamu di sini gitu. Terus yang D3 itu kalau bahasa Jepang Koutou Senmongakko. Jadi hybrid antara SMA sama D2. Nah, kamu nanti di sana, kamu di situ gitu. D2 dan D3 gitu. Tapi untuk teman-teman S1, mereka cuman ditunjuk, sekolah yang ditunjuk untuk mereka tuh cuman sampai Nihongo Gakko atau sekolah bahasa Jepang. Setelah lulus dari sekolah bahasa Jepang, mereka bisa mendaftar universitas yang mereka mau. Tentu saja disesuaikan dengan hasil dari semacam rapor mereka di sekolah bahasa Jepang gitu. Kalau memang rapornya bagus ya silakan untuk daftar univ-univ dengan ranking yang tinggi gitu, menyesuaikan, bisa dipilih. Terus gue pengen tahu juga nih, misalkan waktu Gines datang ke Indonesia lagi, ke Jepang sendiri tuh gimana sih kesan-kesannya Jepang tuh kayak gimana sih? Kan ini emang pertanyaan yang selalu gue tanyakan kepada seluruh orang seluruh umat di dunia, orang Indonesia yang datang ke Jepang. Kesan waktu kan tapi dulu udah pernah ke Jepang belum? Enggak belum pernah. Apalagi pertama kali datang ke Jepang tuh kayak apa, negara seperti apa sih Jepang ini? Yang paling gue ingat itu turun di bandara, udaranya tuh bersih banget. Oke. Itu kayaknya semua orang bilang kayak gitu. Iya. Gue kayak dibandingin Jakarta. Iya. Karena gue kota kan nah. Nggak ngerti sih. Tapi dibandingin Indonesia itu turun dari pesawat, gitu. Gitu. Tapi lu ngerasa nggak sih? Kalau lu pertama kali datang ke Jepang, lu akan mencium bau sesuatu yang ini baunya Jepang banget nih. Hah? Enggak ya? Bau apa? Karena gue itu waktu pertama kali datang ke Jepang, karena sebelum gue datang buat studi kan, gue sempat datang buat wisata, kayak buat jalan-jalan doang. Terus ketika menginjakkan Jepang itu kayak ada bau-bau khas Jepang itu yang gue rasakan ketika misalkan balik ke Indonesia terus balik lagi ke Jepang, atau enggak pas pertama kali ke Jepang itu. Jadi kayak bau-bau entah antara kayu, bau-bau nature kayak gitu-gitu deh. Bahkan kalau di pesawat sendiri nih, gue bisa tahu loh kalau sebelah gue itu orang Jepang. Ini berarti hal yang positif ya. Bau-bau ini tuh sesuatu yang positif ya. Iya, bukan bau ini, tapi ada bau khas gitu. Enggak ya rasanya.
Yang gue inget itu segar aja. Gue turun, segar banget. Tapi yang lucu, tahun lalu gue sempet balik ke Indonesia. Habis itu gue balik lagi ke Jepang kan. Gue gak nyium, gue gak kayak ngerasa beda. Kayak itu cuma pertama kali gitu, man. Oh, jadi cuma kesan pertamanya. Mungkin karena di Indonesia sumpek gitu kan. Kesini ces gitu. Nggak apa kalau dulu 18 tahun gue di Indonesia udah hidung gue itu ya udah ya, Indonesia mungkin banget gitu. Gitu. Terus kan itu kesannya tuh. Terus kayak kendalanya apa sih misalkan waktu beradaptasi di Jepang misalkan, kan kita sendiri pasti beda kan culture-nya dengan orang Jepang gitu. Kendala yang terbesar misalkan kalau gua sendiri misalkan waktu ke Jepang tuh kayak susah nyari rumah apa segala macam. Kalau lu sendiri kendala-kendala hal yang kesannya administratif lah ya, ada nggak sih kesannya administratif kayak nyari rumah apa segala macam, butuh ini butuh itu tuh. Atau lu nggak merasakan semua gitu? Kayaknya banyak banget sih. Kalau waktu pertama kali datang ke Jepang, yang paling susah itu perbedaan bahasa. Orang Jepang sendiri, walaupun di Indonesia juga orang-orang Indonesia masih banyak yang nggak lancar bahasa Inggris, tapi di Jepang itu jauh lebih nggak lancar lagi, dan itu super susah untuk gue yang belum jauh lebih kacau. Iya. Jadi gue nggak bisa bahasa Jepang, mereka nggak bisa bahasa Inggris, boro-boro bahasa Indonesia, gimana kita komunikasi? Gue inget gue pernah nyasar di Shinjuku Station. Shinjuku sih udah jangan ditanya. Terus itu stasiun paling membingungkan di Jepang. Gue bingung kan, gue perlu bertanya pakai bahasa apa? Gue cobalah pakai bahasa Jepang. Nanyanya tuh gampang. Misalnya maru-maru wa doko desu ka? Itu gampang kan? Jawaban dia yang gue nggak paham. Ya. Migini magate de ga arimasu de soko kara. Dia berekspektasi kita bisa bahasa Jepang. Iya. Jadi gue nanya bisa, jawabnya kan enggak ya. Maksudnya memahami dia nggak ngerti. Oke, karena gue tetap nggak paham, gue beranikan diri pakai bahasa Inggris. Nah, dia nggak bisa jawab. Jadi gue, aduh gimana dong gitu. Padahal Shinjuku sendiri termasuk apa sih namanya? Iya sih ya. Salah satu stasiun kota yang seharusnya bahasa internasional tuh bisa di Taiyo gitu ya, yang bisa di Taiyo. Ayo lo apa lo? Mereka harusnya ada staff yang bisa berbahasa Inggris atau bahasa Cina, yang banyak orang-orang yang datang ke Jepang gitu. Tapi buat teman-teman sekalian yang kadang-kadang memang kalau gua atau kita nih orang Indonesia lagi ngobrol nih, itu memang kadang-kadang bakal akan keluar bahasa Jepang mungkin. Ya. Karena dan gua sendiri pun sadar gitu loh. Karena jarang pakai apalagi bahasa Inggris yang buat apa sih, yang formal atau yang baiknya kayak gimana, itu kadang-kadang ada kata-kata yang susah tuh yang memang gua tuh lupa gitu loh, karena nggak kepake gitu. Iya. Kan kalau kita ngobrol sama orang Indonesia kan apa sih topik-topiknya kan cuma itu aja tuh, nggak ada intelek-inteleknya sama sekali gitu. Itu tuh bahasa kosakata yang kayak gitu tuh kadang-kadang emang lupa gitu. Iya. Nyampur nggak sih juga kalau emang pengen ngomongnya gampang? Iya, karena bener. otak kita emang udah kayak gitu loh. Setuju bro. Itu emang paling apa sih? Makanya gue kadang bukan mikir ya. Salah satu motivasi gue untuk buat podcast ini sendiri itu sebenarnya untuk mengembalikan apa sih namanya tuh? Keindonesiaan lu. Iya, bukan keindonesiaan, apa ya? Lebih tepatnya cara ngomong bahasa Indonesia yang intelek gitu lah. Meskipun ya gitulah. Kan kalau dulu nih misalkan waktu kuliah, waktu kita presentasi kan mau nggak mau ngomongnya harus gini. Nah, kan bahasa-bahasa yang harusnya kosakata yang harusnya kepake, kalau kita pakai tuh kelihatannya berpendidikan gitu. Ya nggak sih? Naruhodo. Iya. Itu tuh ngilang. Di sini karena nggak kepake, ya kata-kata itu tuh kadang-kadang lupa gitu. Nah, makanya ya salah satunya gue bikin
podcast ini, terus gue bikin blog juga kan, yang di netintokyo.com juga. Wis, kalau administratif itu banyak banget sih. Iya sih. Oh iya, yang administratif. Plus dulu datang ke sini gue tuh umur 18 tahun. Gue masih miseinen alias masih belum cukup umur di sini di Jepang. Di Jepang itu 20 tahun kita baru HP dianggap dewasa. Iya, gue nggak bisa kontrak apapun dengan diri gue, dengan tanda tangan gue sendiri. HP nggak bisa. Kontrak rumah juga nggak bisa. Terus kalau rumah dan segala macam itu, tapi kan kita dapat support kan dari yang penyedia beasiswa atau enggak? Nah, sayangnya kita minim interaksi sih, to be honest, dengan pemberi beasiswa. Jadi ada nih kan satu beasiswa lain yang teman-teman mungkin kalau mau kuliah ke Jepang pasti 1-2 kali pernah lihat lah, namanya Mitsui Bussan Scholarship. Ini scholarship yang diberikan oleh Mitsui Bussan, salah satu company yang besar banget di Jepang. Nah, semua kayak Lipo lah, semua sektor, hampir semua sektor ada kan. Iya, gitu. Nah, mereka itu karena tiap tahun, mungkin ini juga kali ya, tiap tahun menerima 2 orang aja awardee-nya. Nah, jadinya mereka bisa, yang gue tahu, bisa kontrol, mengadakan kayak semacam apa ya, temu kangen gitu antara pemberi beasiswa dan penerima beasiswa secara rutin, sehingga ada komunikasi dan lu tahu siapa sih yang memberi gue beasiswa. Dan dia juga sebaliknya tahu anak-anak yang gue beri beasiswa kerjaannya baik apa enggak nih, canto masuk sekolah terus apa kagak gitu-gitu kan. Nah, kalau Monbu karena menerimanya juga nggak sedua gitu, walaupun emang nggak nyampe 100 tapi cukup banyak, dan negara-negara yang diberikan itu banyak, sehingga mungkin mereka sulit secara jumlah banyak kali ya. Jadi gue nggak pernah ikut acara kayak gitu. Jadi kira-kira interaksinya tuh kapan sih? Atau misalkan kan kalau dulu datang ke Jepang tuh langsung masuk asrama kan, jadi kayak nggak ada administratif dan segala macam gitu. Atau iya. Nah, misalkan akhirnya pindah dan segala macam, itu kan kalau masih di bawah 20 itu kan kalau orang Jepang yang dia di bawah 20 kan harus butuh tanda tangan orang tuanya ya, si bokap nyokapnya. Teman gua yang dulu waktu di Nihongo Gakko pun, dia ini HP-nya itu kayak harus ada apa sih namanya, surat dari orang tuanya, pernyataan bahwa dia itu anaknya atau segala, dan dia yang mensupport gitu. Kalau nggak, dia nggak bisa kontrak HP gitu loh, dan segala macam. Nah, kalau kayak gitu, lu bisa konsultasi ke mereka nggak sih? Nggak, atau gimana? Kalau sampai niat, maksudnya kalau lu niat banget, lu bisa coba cari tahu lewat office sekolah lu gitu. Kayak saya anak beasiswa Monbu, saya kesulitan kontrak HP. Malah supportnya dari sekolahnya. Gimana ya, bentar. Biar gue pikirkan. Karena yang berinteraksi sama penyedia beasiswa itu adalah sekolahnya kan. Pingpong. Nah, benar. Jadi nanyanya ke sekolah. Ya, kalau lu niat dan lu belum tahu juga responnya itu bakal positif atau negatif. Maksudnya positif itu mereka bisa bantu atau enggak gitu. Nah, cara yang gue tempuh adalah gue bertanya kepada orang-orang Indonesia yang sudah tinggal di sini gitu, yang lebih praktis lah. Ini kan udah langsung praktikal banget kan? Iya, praktikal banget lah, udah langsung aja. Ya, mereka langsung akan kasih advice yang udah teruji secara nyata di IPB dan ITB gitu. Karena dia udah melalui duluan gitu kan. Iya, jadi gue kebanyakan lewat situ, kecuali hal-hal yang memang ini tuh tergantung sekolah jawabannya gitu. Ada misalnya perpanjang visa, mau nanya ke orang juga tergantung sekolah nggak sih? Tergantung sekolahnya gitu. Macam. Kayak gitu sih. Itu dulu sempat banyak meneteskan air mata, terus banyak kayak ya ampun sedih banget kok anak beasiswa. Ini jadi kayak poin negatif ya, tapi nggak apa-apa, biar nyata ya. Kan semuanya kita tahu apa yang akan kita hadapi ke depannya. Nah, gue nggak pernah dapet ini dulu waktu nyari di blog orang. Kesulitan, jadi kayak orang banyak kan naruh di blog itu kebanyakan kiat-kiat buat lolosnya ya, doang kan? Lalu setelah lu nyampe di Jepang, kayak gue dapet ini hal yang positif, gue dapet itu hal yang positif, gue belajar ini hal yang positif. Tapi kesulitan yang lu hadapi itu lu jarang expose gitu loh. Karena mungkin gue rasa natur manusia itu kita jarang mengekspos
kelemahan kita. Kita pengen orang melihatnya kita tuh senang, kita tuh hidupnya enak. Influencer banget ya. Siapa coba yang upload foto di Instagram lagi busuk gitu, kayak lagi nggak, mukanya busuk atau rumahnya berantakan, enggak kan? Nah demikian gue lihat di blog-blog yang selama ini gue baca sebelum gue ke Jepang, mereka jarang expose tanda kutip sisi gelap, sisi surainya, so gitu deh. Ngomongin tantangan nih, kan sebagai anak peraih beasiswa semuanya dibiayain, terus kayak biaya hidup pun dibiayain. Kalau kita yang memang biaya pribadi itu kan kayak sah-sah aja, kita mau ngapain lah, mau jukir balik kan, mau apa sih namanya, mau bolos sampai mepet biar dapat visa doang kayak, atau apa, itu kan kita bebas-bebas aja nih. Tapi beban moral ya? Ya beban moral sih. Cuman kan kalau yang pengen gue tahu tuh anak-anak beasiswa tuh kira-kira batasannya apa sih gitu loh. Mungkin karena yang gue rasakan ketika lu dapat sesuatu nih dari orang dan lu di-provide nih semuanya, secara tidak langsung kita juga harus memberikan sesuatu kan ke mereka kita. Nah, terus dan ujung-ujungnya kan membuat itu menjadi terbatasi gitu loh. Entah lu nggak bebas atau segala macam. Kira-kira ada nggak sih kayak gitu? Iya. Waktu gua udah dinyatakan lolos jadi penerima beasiswa, setelah itu ada beberapa dokumen semacam kontrak yang harus gua tanda tangan. Oh, oke. Gitu. Jadinya ini satu hal yang resmi gitu. Kalau lu melanggar ini, lu akan mendapatkan itu gitu. Nah, jadi ada kontrak yang gua tanda tangani. Itu basically hal-hal yang sekali lagi klise sih. Misalnya kayak tidak merusak nama baik Monbu gitu dengan berbuat hal yang ngaco. Ya itu. Kalau kriminal lah semua orang udah pasti nggak boleh kan. Yang basic aja sih. Jadinya nggak ada hal yang kayak beneran membuat gue seperti, terkurung nih, gue nggak ngerasa bebas, nggak ada. Cuman gue sempat dengar ada temen gue yang sekolah bahasa Jepang di sekolah yang berbeda dari gue. Kalau di Jepang itu, kalau kita datang sebagai student, basically kita nggak boleh kerja karena tujuan utama kita itu untuk belajar. Oh iya, itu gue sering dengar. Tapi kalau kita udah dapet izin di KTP Jepang kita gitu, kalau balik ada capnya, kita apply ke imigrasi, lalu kita diberi cap itu sudah dapat izin untuk boleh kerja secara part time, paruh waktu. Kita boleh bekerja tentu dengan batas-batas yang ada gitu, maksimal 28 jam, DLL gitu kan. Nah, temen gua yang di sekolah tersebut cerita ke gua kalau sekolahnya melarang anak Monbu itu baito, sekalipun sudah ada izin ya, sekalipun di balik KTP-nya udah dicap boleh, tapi dia nggak boleh gitu kan. Terus gue bilang, gue boleh aja gitu selama kita udah punya izin. Sokah. Terus dia bilang kayak gitu. Oh gitu, berarti memang berbeda ini berarti ini udah masuk kategori, udah masuk ranah kebijakan sekolah masing-masing. Nah kalau udah seperti itu, mau tidak mau kita harus menghormati. Nah jadi dia konsekuensinya sepanjang di Nihongo Gakko, sepanjang di sekolah bahasa Jepang, dia nggak baito. Gitu. Karena ya kan balik lagi juga kan kayak logikanya tadi bahwa yang pemberi beasiswa itu dialah yang ngotak langsung ke sekolahnya gitu kan. Jadi ya semuanya dibalikin ke sekolahnya lagi gitu, kebijakan sekolahnya kayak gimana, karena urusannya tuh dia dengan yang punya, yang ngasih itu kan, pemberi beasiswa gitu. Tapi studinya sendiri pun kayak misalkan apa ya, kalau kita kan mau nggak masuk bodo amat segala macam kayak gitu-gitu. Itu tuh sebenarnya ada nggak sih, misalkan lu harus attend kehadirannya harus 100% gitu, atau lu nggak boleh di bawah segini nih nilainya kayak gitu tuh ada nggak sih? Kalau di bawah segini lu
gue deportasi gitu. Udah ada, Ya lu ngapain bye gue ngebiayain orang kayak lu gitu misalnya gitu. Ada gak sih kayak gitu? Lu bye deh. Gak ada sih. Gak ada. Cuman lu mikir aja sih gitu. Maksudnya ya juga sih. jadinya memang. lu mikir udah sejauh ini gue berusaha, terus di Jepang gue main-main, usaha gue bisa nyampe ke Jepang untuk belajar, tetot dong. Kayak sia-sia gak sih? Lu mau ke Jepang, mau memperbaiki masa depan sebutlah. Terus lu udah baru datang ke Jepang, lu males-malesan. Ya mau tujuan awal lu mau memperbaiki masa depan kagak kecapai gitu. Jadi intinya sebenarnya batasan itu tuh nggak ada gitu. Nggak ada, dia nggak ada bilang maksimal apa. Oh, satu lagi sih, either emang kita, kalau seandainya kita berbuat itu berarti menyalahi tujuan awal kita, maksudnya nggak konsisten. Yang kedua itu, kalau misalnya kalian emang pengen extend, kayak misalnya dari D2 ke S1 atau dari S1 ke S2, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Salah satunya itu persentase kehadiran atau nilai rapor bagaimana. Nah, untuk memenuhi kriteria tersebut, ya kita tetap belajar rajin gitu, karena kita masih mau perpanjang beasiswa kita gitu. Oh, karena bisa aja sekolah yang pengen kita tuju itu malah nggak mau nggak terima gitu, gara-gara lihat nilai kita atau gimana? Bukan, sebenarnya ujiannya dibagi dua sih, Man. Ada ujian untuk masuk univ, satu lagi semacam ujian, tanda kutip ujian untuk perpanjang beasiswa. Jadi ini dua jalur yang berbeda. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang udah dapet beasiswa Monbu, tapi kayak nanti kalau mau extend gimana ya gitu. Nah, sedikit sharing aja. Bisa aja lu udah berhasil lolos di ujian masuk univ, tapi Monbu gagal diperpanjang. Nah, seandainya begitu, berarti biaya sendiri ya. Demikian sebaliknya, Monbu berhasil diperpanjang tapi nggak ada univ yang dapet, sama aja berarti lu nggak bisa lanjut kuliah gitu. Karena Monbu mau ngasih lu uang, mau kuliah kemana lu gitu. Nah, jadi kalau mau extend, dua-dua ini harus lolos gitu. Baik ada univ, pertama ada univ yang berhasil dapet, yang kedua berhasil perpanjang Monbu gitu. Oke. Ngomongin studi nih, gue pengen nanya nih, cerita singkat aja. Misalkan udah datang ke Jepang, studinya tuh kayak gimana sih dari awal, terus masuk ke sekolah apa, terus setelah dari bahasa itu Gakureki ya? Ya Gakureki lah. Gakureki itu apa ya? Educational background. Ya udah itulah. Oke, dari masuk ke Jepang aja ya. Ya dari Jepang. 2017 April gue datang ke Jepang, terus sekolah bahasa Jepang 1 tahun di Bunka Gaikoku Gosen Mongaku. Itu belajar bahasa Jepang 1 tahun sampai Maret 2018. 2018 setahun. Ya, setahun. Lalu dari April 2018 gue masuk ke satu college sama Aiman. Ya. Kita ketemu di situ. Namanya sana. Tokyo School of Business. Gua ngambil jurusan Business Management, tapi course gua itu kalau di bahasa Indonesiain UKM, unit kecil menengah. Chushoki Gyoshin Danshi. Iya. Itu. Oh iya, Chushoki kan. Iya benar. Ya, kalau nggak pernah kepikiran sampai sana. Oh iya benar juga UKM ya. Ya, jadi gimana kalau nanti di masa depan lu pengen jadi konsultan untuk orang-orang yang berwirausaha UKM, skala UKM, lu bisa jadi konsultan, atau lu mau buka usaha dengan skala usahanya itu kecil menengah. Nah, lu belajar di situ. Nah, gua di situ selama 2 tahun. Aiman Boeki ya? Enggak sih, lebih tepatnya ke manajemen sih. Manajemen juga? Iya, manajemen. Soka. Manajemen. Iya sih, bisnis manajemen. Kan bisnis manajemen tuh senko, ada kosunya kan? Kosnya Kei kosu juga. Kan Keigaka, terus Bijimane. Bijimane. Senko. Senkonya apa ya? Bisnis manajemen senko. Iya. Terus apa kosu gitu? Kosunya, waduh gua lupa. Oke, Aiman sudah masuk dunia kerja, guys. Udah, itu kurang penting lah ya. Yang penting bekerja dengan baik. Yang penting udah lulus. Keterima kerja udah. Oke. Itu jadi 2 tahun tuh kan, dari 2018 April sampai 2020 Maret 2020. Beberapa bulan lalu ya. Itu. Lalu
mulai dari April 2020 gue masuk ke Teikyo University sebagai mahasiswa tahun ketiga dengan jurusan yang sama, bisnis manajemen gitu. Tapi udah masuk sekolah belum ya? Karena udah, tapi ya karena pandemi corona jadi online sih. Online. Online gitu. Pakai ya kayak nontonin dia ngomong gitu. So ada LMS gitu, Learning Management System. Dari situ kita akses course yang kita pilih untuk semester ini, dan di situ kita dengerin materinya, kita baca materinya, kita kirim tugas kita gitu. Terus itu kan sekarang udah masuk Teikyo nih. Kira-kira nanti nih ke depannya setelah lulus S1 apakah mencari beasiswa lagi buat S2 atau oke, gue mau kerja aja, udah gue capek sekolah. Belajar sekolah gitu. Atau malah kan lu pernah pernah denger menikah kali gue ya. Ya kali aja nikah, tiba-tiba nikah gitu sama orang Jepang misalkan, atau sama kenapa sama gitu. Tadi lu bilang apa? Gitu, kira-kira setelah S1 apakah masih menjadi pengen beasiswa S2 lagi atau udah gue mau kerja aja, atau jangan-jangan malah S2 di luar negeri atau gimana nih? Udah ada kepikiran rencana nggak kemana? Udah kepikiran tapi belum menetapkan. Itu tergantung nanti airnya kemana gitu. Iya, mengalirnya. Terus ternyata sepanjang 2 tahun ini gue S1, gue makin menemukan kayaknya tujuan gue kesana deh. Tuhan kayak manggil gue untuk jadi orang ini gitu. Masih belum jelas. Tapi kalau ditanya sekarang, pilihan nomor 1 gue adalah lanjut ambil MBA. Jadi MBA, S2 MBA, tapi bukan di Jepang. Udah capek cuma. Jadi kalau kita belajar manajemen di Asia dengan belajar manajemen di Eropa, caranya itu gue rasa berbeda, man. Pola pikir mereka, kenapa di Asia bisa sukses dengan melakukan hal A, tapi di Eropa bisa gagal, gitu-gitu ya tuh gue rasa ada beda-beda. Nah, bahkan yang kita pelajari di TSB sendiri pun itu kayak ilmu dari Amerika kan sebenarnya. Iya sih ya. Kalau kita sadar kayak sebenarnya kayak apa sih namanya? Prinsip ini itu semuanya kan kayak sebenarnya mereka sendiri belajar dari Amerika. Itu kayak siapa dosen Fukuda kayak yang retail dan segala macam itu kan semuanya pure kelihatan banget itu adalah ilmu dari Amerika gitu. Kayaknya memang kalau menurut gue ya kalau pengen belajar bisnis lebih kapitalis lagi sih. lebih baik ke Eropa atau enggak ke Amerika sih ya kayak. Jadi kayak gitu. Kemungkinan. Berarti udah apa sih namanya? Udah research gitu. Cara S2-nya. Udah sempat nyari-nyari sih. Dan gue kalau bisa emang pengen coba dengan beasiswa lagi. Tujuan pertama itu sih, ambil MBA either di Eropa atau Amerika dengan beasiswa kalau ada. Kalau memang di Jepang ternyata pilihan terbaik, mungkin lanjutnya di Jepang. Tapi gue juga memikirkan opsi untuk lanjut kerja abis S1 gitu. Karena beberapa program MBA itu mensyaratkan pengalaman kerja ya. Pengalaman kerja. Ya. Apalagi MBA kalau bisnis suka ada apa GMAT itu? GMAT. Iya. Itu kan kayak praktikal bisnis gitu. Kalau nggak ada pengalaman kerja kayaknya nggak tahu sih. Ya nggak tahu. Itu kan kayak semua yang dipelajari di situ ya. Kayak gitu. Tergantung ini juga ya. Kalau Waseda sendiri kayaknya pun kayak meminimalkan 3 tahun kerja deh. Gitu. Kalau nggak salah, dulu pernah nyari-nyari juga kan. Tadinya gue itu pengen lanjut S2 meskipun ya gitulah. Karena ya gue sadar teman-teman, gue tuh nggak suka belajar. Kalau kalian tahu nih, jadi Ines ini itu adalah orang yang sangat hobi belajar lah. Hidupnya ini beneran belajar. Kayak belajar gitu. Emang iya ya? Iya. Kalau gue melihat nih, kayak gue sendiri nih lulus N2 aja perlu 3 kali gitu loh. Tunggu. Bentar. Gue lulus N2 aja perlu 3 kali. Tunggu, udah lulus kan? Ya udah lulus kan, tapi kan maksudnya
perlu 3 kali gitu loh. Sedangkan Guinness aja N2 sekali langsung lulus. N1 sekali. N1 2 kali. Oh, N1 2 kali. 2 kali. Karena ya N1 dan N2 kan levelnya jauh banget kan ya. Lumayan. Jauh banget. Tapi kayak ujian apa sih? Kalau Kente itu apa ya bahasa Indonesianya? Ujian sertifikasi. Ya, sertifikasi itu kalau di Jepang tuh kan banyak, teman-teman. Jadi kayak sertifikasi apalah, inilah, manner lah, atau retail apa sih. Itu pernah udah ngambil berapa banyak sih? Gak terhitung ya? Itu kan banyak yang sampah. Maksudnya kayak business manner itu kan kayak apa sih dodemoijang gitu loh, yang sankyu. Ya tapi tetap aja gue gak lulus. Masa? Itu karena nggak bisnis. belajar juga sih. Nah, teman-teman kalian tahu di mana letaknya, oke? Silakan putuskan sendiri dan nilai sendiri. Tapi ujian itu pernah nggak lulus? Ada yang pernah nggak lulus? Nggak ada. Nah, kan ya udah. Segitu. Paling N1, tapi itu bukan. Iya ya, itu nggak lulus ya N1. Tapi bisa nggak, boleh nggak gue bilang ke orang-orang yang lagi dengerin ini nih, kalau memang nih kalian sangat tertarik dengan beasiswa nih, dan lu pengen lulus sebagai orang yang peraih beasiswa, ya lu mesti belajar dulu nih kayak mereka, kayak dia gitu loh, kayak Guinness gitu. Iya. Maksudnya ya kalau orang kayak gue sih udah pasti nggak mungkin lah dapat beasiswa. Kayak lu mesti punya apa ya namanya, keseriusan belajar ya, lebih tepatnya keseriusan belajar kayak dia. Jadi kayak kadang dibilang luck juga nggak juga kan ya, ya memang usaha kan. Iya kan, karena iya usaha. Kalau lu tahu sih orangnya, emang Guinness ini orangnya sangat suka sekali belajar. Jijik. Oke nih, karena udah Arigato. Bentar lagi habis, jadi buat pertanyaan terakhir. Kayaknya terakhir ya. Iya nih pertanyaan terakhir. Kira-kira kesan-kesan hidup di Jepang nih, kan udah berapa tahun? 4 tahun? Enggak deh, 3 tahun ya. Gue yang 4 tahun. 3 tahun. Udah 4 tahun. Iya udah 4 tahun tapi nggak lulus. Nggak lulus S1. 2016 lo kesini. Iya 2016. Gue sekolah bahasa Jepang tuh 2 tahun. 2 tahun kepanjangan sih. Ngerasa gak sih? Malah lu kemunduran. Iya karena bahasa gue. Iya karena gue memang merasa gue agak menyesal sih kesini. Anjir ngapain gue buang-buang 2 tahun di sekolah bahasa. Tapi ya mungkin sudah terjadi ya, sudah udah lewat. Terjadi, tapi ya gitulah. Nah kesan-kesannya nih udah 3 tahun nih ya. Udah pernah baito juga kan. udah pernah baito juga, terus pokoknya udah segala macam lah, udah jalan-jalan juga kan di Jepang, meskipun paling kesana-sana doang gitu. Kesan-kesannya gimana sih sejauh ini tinggal di Jepang misalkan? Ya boleh ngomong positif negatif terserah sih, nggak apa-apa, karena emang di podcast ini kan gue emang selalu bilang kalau Jepang itu ya ada negatifnya juga gitu loh. Nggak seperti waktu kita lihat dari Indonesia, wah Jepang tuh gini kan, mungkin beritanya datangnya cuma baiknya doang gitu. Rupanya Jepang tuh ada nggak baiknya juga, tapi ya itu kan plus minus aja. Setiap negara kan pasti ada kayak gitu kan. Tidak ada negara yang sempurna. Apa yang gue pelajari gitu kali ya, kayak refleksi 3 tahun gitu. Ya mungkin ada pengalaman ini atau misalkan itu kan baru 3 tahun. Maksudnya secara keseluruhan negara Jepang tuh kayak apa? Nanti setelah ini gue pengen tanya negara Jepang tuh seperti orang Jepangnya gimana. Tapi Naruhodo. Hai. Negara Jepangnya dulu deh. Negara yang menarik, etos kerjanya tuh tinggi, punya disiplin yang sangat tinggi. Di awal itu gue cukup shock, tapi setelah gue terbiasa, gue sangat menghargai tingkat disiplin orang Jepang. Yang paling gampang itu mengenai kereta. Hampir selalu tepat waktu, kecuali memang ada
Ya, kecelakaan. Shinjuku. So atau mungkin salju yang Ya itu kalau di Tokyo udah pasti berhenti kalau salju. atau typhoon gitu ya misalnya. Kecuali hal-hal seperti itu yang di luar kendali manusia, di luar kendali mereka, kemungkinan besar akan selalu tepat waktu, dan itu sangat gua hargai. Negara yang sangat nyaman untuk customer secara pribadi, negara yang sangat mementingkan kepuasan customer. Tapi sebagai service excellent. Iya. Udah hyakuten manten gitu. 100% mantap, puas luar biasa. Mereka bahkan mungkin untuk kita yang baru pertama kali datang dari Jepang, ketika mereka hospitality mereka tuh kadang berasa berlebihan gitu, nyampe kayaknya Mbak nggak usah sampai segitunya deh gitu. Sebagai customer kita tuh dimanja gitu. Tapi di sisi lain sebagai orang yang bekerja dari pihak perusahaan itu tuh sangat demanding gitu. Sangat menekan. Gitu kan lah yang gue rasakan dari Jepang. Oke, terus itu kan ngomongin tentang negara Jepang secara keseluruhan. Terus kan selama 3 tahun udah sering berinteraksi dengan orang Jepang, udah punya teman orang Jepang, di Baito juga kerja sama orang Jepang. Kira-kira kesannya ada nggak sih kesan tertentu, kesan yang khusus gitu kalau orang Jepang tuh kayak gini gitu? Orang Jepang itu kurang pintar mengekspresikan diri dia, gue rasa. Nggak ekspresif ya? Iya. Dan untuk berteman sama mereka secara general ya, tentu ada yang, maksudnya orang-orang juga ada yang ekspresif, ada yang kurang gitu-gitu. Tapi secara general sulit untuk berteman sama teman-teman orang-orang Jepang gitu. Jadi misalnya untuk gua berteman sama Aiman, jangan deh, kita kan sama-sama dari Indonesia. Misalnya gua berteman sama orang Korea gitu, kita beda negara kan. Itu mungkin butuh 2-4 kali pertemuan, terus gua bisa jadi dekat gitu misalnya. Untuk gua. Tapi ketika gue mau mencoba berteman sama orang Jepang, kita juga beda negara kan, gue Indonesia, orang ini Jepang. Itu butuh mungkin 10, 15, 20 kali pertemuan baru bisa mencapai kedekatan gue dengan orang Korea yang sebelumnya gitu. Jadi beneran butuh effort yang banyak. Gitu dari gue. Agak kurang ekspresif, kurang menyampaikan pendapat dia tuh gimana, maunya dia tuh gimana. Lebih ke mengikuti supaya society nggak ngaco, ya udah ngikutin gitu. Ya seperti episode sebelum yang gue cerita itu sih sebenarnya. Kalau orang Jepang itu ya nggak talk straight gitu. Kayak dia kalau mau ngomong A itu muter-muter dulu sana sini sana sini dan berharap kita ngerti gitu loh. Iya. Padahal kita bukan orang Jepang. Kadang Iya kita ya. sering miskomunikasi sama orang Jepang tuh di situ. Jadi padahal sebenarnya guidance-nya itu tujuannya tuh simple gitu. Maksudnya tuh ini. Cuma kadang-kadang ngomongnya banyak, malah itu yang bikin kita bingung kadang-kala sih orang Jepang. Iya. Kecuali ya memang orang Jepangnya udah sangat western atau bukan perbedaan pengecualian terus. Ada lagi nggak? Itu kali ya. Untuk terakhir nih, buat menutup semuanya dan menyimpulkan semuanya, kira-kira buat teman-teman nih yang lagi dengerin sekarang, kan mungkin sebagian dari mereka beneran pengen denger karena pengen cari informasi nih tentang beasiswa, terutama Mombu Kagakusho ya, Mombu Kagakusho agak susah memang namanya. Itu bisa nggak share kira-kira pesannya apa sih buat orang-orang yang tertarik juga buat beasiswa itu? Oke. Seperti yang sebelumnya udah gue sedikit jabarin, di sini gue agak pengulangan sih jadinya. Karena udah diulang jadi gue singkat aja. Gue sangat menyarankan kalian untuk serius dalam mencari semua informasi yang ada. Sesimpel kurangnya informasi itu cuman kalian nggak tahu loh kalau ternyata A itu ada gitu. Itu bisa menjadikan dokumen kalian ditolak gitu atau tidak masuk kualifikasi. Sesimpel kurangnya informasi. Jadi gue sangat
menyarankan, merekomendasikan kalian carilah informasi sedetail-detailnya. Tidak hanya dari website-website resmi, tapi juga dari misalnya blog-blog yang dibuat sama orang-orang penerima beasiswa ini di tahun-tahun sebelumnya. Jadi serius, lalu juga detail yang tadi udah gue bilang, ikutin instruksi-instruksi yang diarahkan dengan tepat, tidak berlebihan dan tidak kurang. Seperti itu. Menurut gue itu penting sih. Kadang kesel gak sih, Man, misalnya lu nyuruh anak beli permen 2 gitu, terus dia belinya cuma 1 atau dia beli 3, kayak gue mintanya 2 gitu, tolong ikutin gitu kan. Atau kayak kita atasan nyuruh bawahan ngerjainnya 2 ini aja, tapi dia pikir kalau kita kerjainnya 3 nanti kita dipuji, ternyata enggak juga, kita minta 2 gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi gue rasa taat itu bagus. Lalu yang tadi juga udah gue bilang, untuk jangan terlalu berharap, untuk nggak terlalu ngoyo ya, kata Luman tadi, jangan terlalu ngoyo, dibawanya tetap dengan apa, jangan jadikan ini seperti matahari dan kalian bumi yang berputar mengelilingi ini gitu. Kalian tetap kerjakan hal-hal lain, aktivitas-aktivitas kalian yang lain secara normal gitu. Jangan memforsir diri terlalu banyak di sini, menurut gue itu penting. Dan yang terakhir, banyak-banyak berkomunikasi kali sama Tuhan gitu, kayak maksudnya kalau akhirnya lu nggak dapet di kesini bukan berarti lu tuh bodoh atau lu itu nggak kompeten atau lu itu sampah masyarakat atau gimana lah yang kasar-kasar, mohon maaf, bukan berarti itu. Tapi ya sesimpel ada jalan lain yang Tuhan mau kasih ke lu dan mungkin bukan jalan ke Jepang gitu. Jadi ya itu aja kali ya. Ya, oke, sekian dulu teman-teman. Itu dari obrolan kita tentang beasiswa. Pokoknya terima kasih buat Gine sekali lagi udah jauh-jauh datang ke sini. Lagi hujan juga. Tokyo coret nih, saya tinggal di Tokyo coret. Terus terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin sampai sekarang. Terus buat kalian nih yang memang belum follow Instagram Night in Tokyo, silahkan di follow di night.in.tokyo. Di sana gue sering share tentang podcast, tentang informasi tentang Jepang, apapun lah pokoknya gue juga share di situ. Terus kalian juga bisa kunjungin di website Night in Tokyo di nightintokyo.com. Di situ kalian juga bisa langsung sih sebenarnya dengerin podcastnya di situ. Gue taruh di situ semua podcast, jadi kalian bisa dengerin langsung di sana. Di sana juga gue kadang-kadang nulis blog tentang Jepang, ya segala macam opini tentang Jepang lah pokoknya, dan informasi juga di situ bisa kunjungin di nightintokyo.com. Jadi segitu dulu buat episode kali ini. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Terima kasih udah mendengarkan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi. Bye bye. Bye bye.